We will get the 3 points. Let's go. Menyala bangku. Menyala bangku. It was a nice, good, short 1 hour. So quick session, huh? Quick session, good last preparation, so we're ready for today. See you tomorrow, guys. Support us against China. Again, and we will get the 3 points. Let's go. Menyala bangku. Menyala bangku. The best doctor in the world, Andy. And we will get the 3 points. Let's go. Menyala bangku. Menyala bangku. Membahas soal bagaimana persiapan dari timnas jelang lawan Tiongkok, kita sudah bersama dengan Caesar Vergio Ananto, Kepala Departemen Olahraga PPI Tiongkok. Selamat malam waktu Indonesia, Mas Caesar. Selamat malam Mas Yasin di studio. Mas Caesar, ini bagaimana nih persiapan timnas jelang lawan Tiongkok di sana? Ya, terlihat tadi sudah dilakukan latihan ya. Latihan terakhir sebelum menjelang pertandingan besok melawan tim nasional China ya. Kita lihat optimisme dari para pemain kelihatan oke juga. Semoga kalau sesuai dengan kondisi yang ada kita bisa merebut 3 poin di kandang timnas China. Nah, ini harapan kita bersama ya, merebut 3 poin, kalahkan Tiongkok di kandang. Lalu kalau berbicara soal timnas Tiongkok nih, Anda melihatnya seperti apa nih? Ya, dari yang saya baca 17 pertandingan terakhir kita hanya menang 3 kali ya dari timnas China. Jadi ini satu motivasi tersendiri bagi kita ya, yang sudah didukung sama pemain-pemain abroad juga dari luar negeri, dari pemain di Eropa. Ini jadi motivasi tersendiri buat kita mencuri kemenangan pertama setelah terakhir kita menang di tahun 1987 ya Mas. Timnas China sudah lama banget, jadi semoga ini bisa jadi motivasi tersendiri bagi timnas kita untuk merebut 3 poin supaya peluang kita ke Piala Dunia lebih lebar lagi. Amin, amin. Nah, saya ingin tanya juga nih pendapat Anda nih soal minus Jordi Amat nih. Anda membacanya akan seperti apa strategi ataupun pola permainan yang nantinya akan dilancarkan oleh STY? Oke, untuk Jordi Amat menurut pandangan saya sendiri kita punya back-back juga ya, seperti Rizky Ridho yang kita tahu 45 menit babak kedua lawan Bahrain bisa bermain dengan baik, menutup kekurangan yang kita lihat di babak pertama, agak kurang aliran bola dari belakang. Zes bisa ngisi di tengah, menurut saya agak didorong ke depan. Ridho mengisi kiri oke, yang biasa diisi oleh Justin Hubner. Jadi saya rasa kehilangan Jordi Amat bisa di cover dengan baik oleh lapis kedua dari ataupun pemain cadangan yang kita punya sih Mas. Masih bisa di cover begitu ya. Kemudian Mas Caesar ini kan sudah cukup lama begitu di Tiongkok. Mas Caesar sendiri melihat permainan ataupun gaya ataupun persiapan dari Tiongkok sendiri ini akan seperti apa untuk menghadapi Indonesia? Iya, saya sempat berbicara dengan beberapa masyarakat Tiongkok ya. Mereka sendiri cukup, ada yang pesimis, ada yang optimis untuk timnasnya bisa mengalahkan timnas kita, tapi mereka berharap mereka juga bisa mencuri poin. Jadi ini akan jadi pertandingan yang seru ya Mas. Karena Cinanya termotivasi untuk menang, Indonya juga termotivasi untuk menang. Walaupun di timnas China kita tahu sedang mengalami badai cedera ya, ada 7-8 pemain yang ngalamin cedera. Bahkan kapten mereka terakhir, Ule, mengalami cedera, tapi kabarnya sudah bisa tampil melawan kita nanti pas besok hari ini. Oke, berarti ini timnas Indonesia ini sudah mulai diperhitungkan ya oleh timnas Tiongkok ya Mas Caesar ya? Ya, sangat-sangat. Bahkan beberapa rekan pelajar saya yang berasal dari Tiongkok mengatakan bahwa wah, Indonesia sudah, kalau bahasa China-nya Chin Pula Henta, Apa sangat tuh artinya? berbeda dari yang dulu gitu loh, bahwa perkembangannya sudah sangat pesat gitu dari yang dulu. Apakah mereka juga menyimak beberapa pertandingan dari Indonesia sebelum-sebelumnya? Iya, sangat menyimak. Bahkan setiap kali timnas Indonesia main, saya selalu dikabarin untuk jangan lupa ya kamu nonton, timnas kamu main nih.
Kemudian soal cuaca nih, ini bagaimana nih kondisi cuaca di sana? Terus nanti apakah timnas Indonesia ini sudah bisa beradaptasi, gampang beradaptasi atau seperti apa? Ya, untuk cuaca saat ini kita memasuki musim gugur ya Mas di sini. Jadi di Qingdao bagian utara China dalam kondisi yang cukup sejuk. Jadi untuk para pemain abroad yang bermain di Eropa ini kondisi yang cukup nyaman bagi mereka ya sepertinya. Cuaca tidak terlalu berbeda jauh lah dengan Eropa karena cuacanya sedang sejuk dingin di sini. Untuk kualitas stadionnya sendiri sudah ada info belum? Oh ya, kemarin kita sempat lihat kualitas stadiumnya ya. Terlihat baik ya rumputnya. Jadi kemungkinan besar dari segi permainan kalau kita bermain dengan passing pendek, umpan kaki ke kaki ini akan berjalan dengan baik ya bolanya kelihatannya kalau dari kondisi lapangan yang sudah disurvei hari kemarin oleh eh, teman-teman dari PPIT lainnya di Shantong. Oke, kemudian bagaimana dengan antusiasme dari warga negara Indonesia untuk menyaksikan laga timnas melawan Tiongkok? Iya, antusiasmenya sangat tinggi ya menurut saya. Sampai saat ini kemarin kami mendata ada sekitar 300 sampai 350 masyarakat Indonesia yang membeli tiket langsung ke stadium karena kita tahu juga Qingdao ini tidak bukan berdekatan dengan kota-kota besar lainnya seperti Beijing atau Guangzhou atau apa ya. Qingdao ini lumayan agak jauh dari Beijing sekitar 4 jam naik bullet train atau bullet train itu yang kereta cepat ya, itu sekitar 3 sampai 4 jam. Jadi agak susah menjangkaunya tapi tetap antusiasmenya cukup tinggi. 300 sampai 350 orang menurut saya cukup tinggi untuk menonton laga ini walaupun kondisinya agak jauh ya dari kota-kota besar. Tapi ini ada yang koordinir ya Mas Cesar untuk nonton bareng begitu langsung menuju ke stadion untuk nonton bareng laga timnas ini? Ya betul, ini dikoordinir langsung oleh kami pihak PPIT. PPI Tiongkok bersama KBRI langsung mengkoordinir para supporter ini untuk bisa langsung menonton langsung ke stadium. Jatah tiket yang dialokasikan berapa Mas? Dari pihak China Federation Football Association itu memberikan jatah sekitar 1.000 sampai 1.500 sampai 2.000 lah. Tapi mungkin memang karena jarak dan kendala lain-lain hanya terisi slot sampai 350. Oke, kemudian ini nih, biasanya kalau menonton itu kan membawa atribut khusus nih. Kalau teman-teman di Tiongkok sendiri sudah nyiapin atribut khusus nggak untuk mendukung timnas Indonesia nanti? Ya kemarin sudah sih karena kita mendata juga ya atributnya. Ada yang membawa spanduk, ada yang membawa pastinya memakai jersey ya. Terus ada yang memakai atribut-atribut lain seperti bando, topi, dan bahkan toa, drum pun kita kemarin sampai ada yang menyewa di salah satu tempat di China. Besok tinggal dibawa jadinya langsung ke stadium. Berarti termasuk menyiapkan yel-yel begitu ya untuk membakar semangat Ya, timnas betul, di sana betul. ya. Oke, ini termasuk menyiapkan koreo khusus atau yel-yel begitu ya, Mas? Iya, betul, betul. Kami menyiapkan yel, nanti ada yang koordinir langsung di dalam stadiumnya. Berarti tiket hingga saat ini masih tersedia? Untuk tiket dari pihak China Football Association-nya sudah menutup untuk pembeliannya, tapi mungkin beberapa tiket sisa di web laman resmi pembelian tiket masih ada ya, tapi mungkin berbeda tribun dengan yang kita dapatkan. Ini kan kalau untuk di daerah Qingdao, begitu. Kalau untuk di daerah lain, ini nih ada info nggak mereka menggelar nonton bareng begitu? Sampai saat ini di kota saya di Tianjin ada nonton bareng, tapi mungkin tidak dengan skala yang besar ya, karena peraturan dan lain-lain tidak boleh berkumpul cukup dalam grup yang besar sebenarnya. Jadi mungkin di perkamar mahasiswa-mahasiswa nonton bareng seperti itu aja sih Mas.
Oke, baik, kita tentu berharap ya nanti pertandingan nanti bisa dimenangkan oleh timnas Indonesia ya saat melawan timnas Tiongkok nanti ya, Mas Caesar ya. Iya. Ini harapan kita bersama begitu. Terima kasih Mas Caesar Vergio Ananto ini selaku Kepala Departemen Olahraga PPI Tiongkok telah berbagi informasi bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Mas Caesar. Juru racik Timnas Indonesia Shin Tae-yong kemungkinan akan menggunakan formasi 3-4-3 yang bisa bertransformasi menjadi 5-4-1. Martin Paes diperkirakan kembali menjadi andalan di bawah Mister Gawang. Di lini pertahanan, bek tengah akan dipercayakan kepada Mace Ewers, Jay Ijes, dan Rizky Ridho. Rizky Ridho tampil cemerlang saat menjadi pemain pengganti kontra Bahrain lalu. Bek sayap kanan menjadi milik Sandy Walsh dan bek sayap kiri masih dipercayakan kepada Kelvin Verdonk. Kemudian duet Ivar Jenner dan Tom Hay diprediksi masih menjadi andalan coach Shin Tae-yong sebagai kreator lini tengah. Sementara untuk lini serang, Malik Rizaldi kemungkinan kembali dipasang usai tampil apik lawan Bahrain. Malik akan didampingi Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangun untuk memborbardir pertahanan Tiongkok. Sementara itu, bek timnas Indonesia Jordi Amat dipastikan absen membela timnas Garuda ketika melawan Tiongkok karena sedang menjalani pemulihan cedera. Pada hari Senin, bek Johor Darul Takzim ini telah berpamitan kepada rekan setim, para staf pelatih, serta ofisial setelah sesi makan siang. Ia juga berharap cederanya segera sembuh agar bulan depan dapat memperkuat tim Garuda ketika bermain melawan Jepang dan Arab Saudi di kandang sendiri. Remember who you are playing for. Everybody is supporting you guys. We have to give everything on the field. And the last thing is to fight as a team. Fight for each other. Everything we do outside, we have to do for our brother. Antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi.
Kompas TV, independen, terpercaya.